Cinta Terlarang, Mantan Mafia, Bab 28, Berangkat Bersama. Anji Maureen mendelik saat keluar dari kamar Elle mendapati seseorang yang tengah berdiri di depannya. Bagaimana bisa Anda di sini? Ucap Maureen gugup. Pria itu menyeringai tajam. Kenapa? Terkejut kekehnya. Kalian melupakan siapa saya? Enrico Matteo Ludovic selalu bisa mendapatkan apapun yang dia inginkan, termasuk mengejar wanitaku yang kabur di bawah Anda. Jawabnya datar. Eric berhasil mengejar mobil yang dikendarai oleh Elle dan Maureen. Tentu dengan skillnya dia mengendarai mobil dengan cepat dan gesit, hingga sampailah ia di sini. Hah, dia yang minta dijemput, sialan. Sebaiknya lo keluar, dia udah tidur. Jawab Maureen tak suka. Tak peduli di hadapnya ini adalah pimpinannya di rumah sakit tempat dirinya bekerja. Bukan Eric namanya jika ia tetap masuk ke dalam. Sebelum melangkah ke dalam, ia menatap Maureen sejenak. Saya serius dengannya. Saya benar-benar jatuh cinta dengan Elle. Saya rasa itu cukup membuat Anda percaya. Maureen menelisik wajah Eric, terlihat tak ada kebohongan dari sorot matanya. Kenapa lo harus jelasin itu ke gue? Karena saya tahu kalau kamu adalah salah satu dunianya dia. Jawab Eric dengan yakin. Eric memandangi wajah tenang Elle. Dirinya merasa bersalah dengan tindakannya tadi. Mungkin ia terlalu terburu-buru, mengingat Elle bukan wanita yang sama di luaran sana. Yang menginginkan hal seperti itu, tak tega membangunkan Ellen. Eric akhirnya pergi dari sini. Setidaknya ia sudah memastikan wanitanya baik-baik saja. Keesokan paginya, Elle sudah rapi dengan dress pakaian formalnya. Tak lupa ia menenteng jas putih kebanggaannya, menuruni tangga dengan elegan tak menampik. Seluruh pengawal merasa terpesona dengan anak majikannya ini. Selamat pagi Nona, saya sudah membuatkan sarapan untuk Anda. Ujar Bu Ajeng membungkuk hormat. Elle tersenyum, duduk di meja makan yang cukup luas. Tersedia banyak hidangan dari pembuka hingga penutup. Air liurnya seakan menetes perutnya keroncongan ketika melihat berbagai hidangan yang dimasak oleh Ajeng. Sangat menggoda lidahnya, sudah sangat jarang sekali ia menikmati masakan lezat yang dibuat oleh Ajeng. Aku mau nasi goreng ati ampelannya Bi, ucapnya bersemangat dengan senang hati. Ajeng mengambilkannya dan menyajikan di hadapan Elle. Elle mengunyah dengan penuh semangat. Sesekali ia menggoyang-goyangkan kepalanya, menikmati rasa nasi goreng yang begitu nikmat. Bagaimana Nona? Tanya Ajeng penasaran. Selalu enak Bi, makasih ya. Aku mau ini di bawah, buat makan siang aku ya di rumah sakit. Jawabnya dengan mulut yang masih penuh. Sesi makannya terganggu karena ada satu pengawal yang menghampirinya. Maaf Nona, saya mengganggu sarapan Anda. Di luar Anda seorang pria menunggu Anda. Pria yang sama dengan semalam, ucapnya dengan menunduk hormat. Pria? Semalam? Umamnya mengernyit heran. Menyudahi kegiatan sarapannya, Ale yang penasaran akhirnya keluar untuk melihat orang yang dimaksud pengawal tersebut. Langkahnya mendelik ketika melihat sosok pria yang masuk dengan santainya ke dalam rumahnya ini. Eric, pria itu mengenakan setelan jas hitam yang senada, rambutnya yang disisir rapi membuatnya semakin terlihat gagah dan mempesona. Elle terpesona. Lidahnya keluh tak bisa berkata-kata. Pagi Sweety, sapa Eric dengan lembut. Melihat raut wajah Elle terbengon dan tubuhnya mematung, Eric tertekan. Gemes banget Sil, pagi-pagi gak boleh. Melamun nanti kesambit setan kesiangan, mencubit gemas hidung mancung Elle. Kok di sini? Bagaimana bisa? Tanya Elle dengan wajah yang masih terkejut. Lagi-lagi Eric terkekeh. Bahkan semalam kamu tidur tanpa BH pun aku tahu Sweety, bisiknya menggoda, membuat telinga Elle memerah malu. Siang, jadi benar dia semalam menyusup ke sini? Gerutunya membatin tuh plak. Ngedesar mesum, gila. Elle tak henti-hentinya menabok dada kekar Eric dengan nafas yang memburu pipinya bersemu merah. Grab, Elle memekik terkejut ketika tiba-tiba tubuhnya digendong ala koala. Jangan mengumpat terus Sweety, sebaiknya kita berangkat. Jika tidak kamu akan telat kembali.
ucapnya dengan berjalan menuju ke sebuah mobil mewah yang terparkir rapi di depan rumah Elle. Pemandangan itu layaknya bapak menggendong anak bayi, karena Elle terlalu kecil di badan kekar dan tegap Erik. Hal ini membuat semua orang memekik heboh walau hanya dalam batin mereka masing-masing. Erik menutup pintu mobilnya. Beberapa detik kemudian ia tak kunjung menyalakannya hingga membuat Elle menoleh, dan sialnya mereka kembali bertatapan. Kok nggak jalan? Bertanya Elle mendadak gugup ditatap seperti itu. Tangan Erik terulur mengusap telapak tangan Elle. I love you sweetie. Saya benar-benar mencintaimu. Terlepas dari apapun itu, ucapnya serak lalu mengecup punggung tangan Elle. Elle meleleh seolah tulang-tulang di tubuhnya berubah menjadi jeli. Siapa sih yang gak akan meleleh ketika selalu diconfes terus-menerus oleh pria setampan Erik? Tak menghiraukan wajah Elle yang sudah seperti kepiting rebus, Erik melajukan mobil mewahnya menuju ke rumah sakit. 1 jam kemudian, mereka baru saja sampai di rumah sakit karena terjebak macet. Tak ada pemandangan yang indah di pagi hari. Di Jakarta selain kemacetan di mana-mana, klakson saling bersahutan seakan tiada hentinya. Beruntung masih pagi hari, sehingga polusi belum separah. Ketika menjelang siang hari, masih ada sedikit udara bersih walau hanya sedikit. Kenapa berhenti di sini? Protes Elle. Kita Erik menghentikan mobilnya di depan lobi rumah sakit, yang otomatis akan menjadi perhatian, dan Elle benci itu. So, masalahnya apa sweetie? Jalan ini menuju ruangan kamu lebih dekat daripada kamu harus muter lagi lewat basement, bukan? Jawabnya santai. Padahal itu hanya alibi Erik karena ingin menunjukkan jika Elle adalah miliknya. Elle berdecak membenarkan perkataan Erik, tapi itu bencana baginya. Jangan mengumpat sweetie. Lebih baik kita segera turun. 5 menit lagi jadwal poli kamu mulai kan? Ucapnya dengan mengangkat sebelah alisnya. Oke, gue turun. Tapi lo nggak boleh ikut turun di sini. Gue nggak mau orang-orang tahu kalau kita itu berangkat bareng. Dan gue nggak mau kalau semua orang tahu hubungan kita. Ucapnya tanpa sadar, lalu keluar, memasuki lobi rumah sakit. Dengan langkah tergesa-gesa. Erik menurut, daripada nanti sweetie-nya ngerew. Bibirnya membentuk bulan sabit. Kata-kata Elle barusan menegaskan, jika ia menerima perasaannya, mau tapi gengsian dasar. Gumamnya menggeleng-gelengkan kepalanya. Kok Dokter Elle dari lobi? Tuh nggak bawa kendaraan? Tanya Putri yang melihat Elle. Masuk melalui lobi utama, nggak usah kepo. Dijawabnya sinis, lantaran kesal dengan ucapannya sendiri. Ia masih terngiang-ngiang saat berbicara, sebelum dirinya keluar dari mobil Erik. Ketahuan banget kalau gue mau .ts hah? Dokter waras kan? Bertanya Putri heran, sedikit ngeri. Kamu ngatain saya gila? Hah? Melotot ke arah Putri hingga membuatnya meringis. Putri membatin mungkin Dokter Elle sedang datang bulan kali ya, sehingga sensitif begitu. Nomor urut 1 silakan masuk. Suara Putri mengulangi perkataan yang keluar dari speaker memanggil pasien, lalu Putri mengajaknya masuk ke dalam ruangan Elle dengan 1 orang, anak laki-laki, dan sang ibu. Selamat pagi, saya Dokter Elle. Siapa namamu tampan? Sapanya mengusap lembut kepala anak kecil yang tampak pucat itu. Hai dokter, namaku Rehan. Jawabnya dengan wajah sumringahnya. Tegan dan takutnya hilang seketika ketika melihat wajah adem Dokter Elle. Tuh kan mama bilang apa? Di sini itu dokternya cantik. Kamu sih dari kemarin suruh diperiksa tidak mau. Celetuk sang ibu Rehan. Dokter Elle tersenyum tipis menanggapi omongan mamanya Rehan. Rehan tampan, kita baringan yuk. Nanti dokter cek. Dia anak kecil itu mengangguk mengikuti langkah Ale yang menuntunnya untuk berbaring di meja periksa. Elle memasang stetoskop di telinganya lalu menempelkannya di dada anak kecil itu, lalu dilanjutkan dengan rangkaian pemeriksaan lainnya.